اللهم صل على سيدنا محمد وأكبر الظالمين بظالمين وأخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam santunku selalu buat para sahabat-sahabatku semua, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga saya dan kita semua senantiasa selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Marilah kita awali kajian di pagi atau di ba'da subuh yang indah ini dengan menggembahkan kalimah-kalimah thayyibah di dalam nyawa, di dalam jiwa, di dalam hati, dan di dalam roh, serta di dalam kehidupan ini. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sadaqallahul azim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Di sebuah yang indah ini menjelang detik-detik puasa Ramadan, maka dari itu kita harus menyiapkan batin, menyiapkan nyawa, jiwa, hati, roh kita supaya tetap suci di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tema di subuh ini adalah Abdul Halim adalah walinya Allah. Kalau bisa saya bilang, saya, Anda semua juga para walinya Allah. Setiap insan atau seluruh manusia pun juga para walinya Allah tanpa kita sadari selama ini. Okelah, selama ini kita menunggalkan hawa nafsu kita, diri kita sendiri. Selama ini kita mengesahkan hawa nafsu kita, diri kita sendiri. Selama ini kita mentauhidkan hawa nafsu kita atau diri kita sendiri di dalam hati kita. Tanpa kita sadari berarti selama ini kita berwalikan setan. Karena kita berwalikan diri kita sendiri yang wujud di dalam hati kita. Karena kita berwalikan diri kita sendiri yang hidup di dalam hati kita. Karena kita berwalikan diri kita sendiri yang merasa berkuasa atas hidup dan badan ini di dalam hati kita.
Kita selama ini berwalikan setan, tapi kita tidak menyadarinya. Karena di dalam hati kita selama ini selalu dan selalu menafikan Allah sebagai Tuhannya diri manusia. Selama ini kita di dalam hati kita selalu menggaibkan Allah sebagai Tuhannya seluruh manusia di dalam hati kita. Selama ini kita selalu dan selalu mentiadakan Allah di dalam hati kita, kecuali yang ada, kecuali yang wujud, kecuali yang hidup, kecuali yang nampak, yang nyata, yang berkuasa atas diri kita selama ini, hanyalah diri kita sendiri yang ada. Berarti selama ini telah gugurlah kalimat la ilaha illallah di dalam hati kita, gugur. Sejak detik-detik akil balik tiba, gugurlah ketuhanan di dalam dada kita, yang mana dulu sebelum datang detik-detik akil balik, sejak saat di tanah sampai menjadi bayi, hamba ini selalu suci dan suci di sisi Allah. Kenapa kok hamba manusia cikal bakal badan ini dikatakan suci? Karena diri kita belum ada. Kenapa kok dikatakan suci? Yang suci hanya Allah. Karena kita belum wujud alias gaib. Manusianya lah yang gaib, Allahnya yang wujud. Kok selama ini dibolak-balik akidah Islam, akidah bertuhan di sisi manusia, kok dibalik manusianya yang wujud menjadi kholik, Tuhannya yang tidak wujud menjadi makhluk. Rabiso opo-opo Allah sing bisa opo-opo mung makhluke, yang bisa duduk, berdiri, makan, bekerja dan sebagainya mung makhluke. Allah pengangguran, raiso popo, tidak bisa apa-apa kok dicari dan disembah. Anehnya iman akidah kita selama ini. Karena kita selama ini jadi walinya iblis dan setan. Ia jauh dan jauh kita dari Allah. Karena kita selama ini selalu dan selalu mengikuti langkah-langkahnya setan. Ia di dalam anar diri kita, di dalam ketakutan, di dalam kesedihan, di dalam penderitaan. Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang amat nyata bagimu. Siapa yang wujud di dalam dirimu, siapa yang nyata di dalam dirimu, siapa yang jadi penguasa di dalam dirimu, siapa yang kau tunggalkan, siapa yang kau esakan, siapakah yang kau tauhidkan, dan siapakah yang kau nafikan di dalam hatimu, kecuali hanya dirimu sendiri. Yaitulah setan itu, yaitulah musuh yang wajib diperangi oleh setiap manusia, bangsa apapun, agama apapun, golongan apapun, aliran apapun, wajib diperangi setan ini. Karena musuh manusia bukan manusia. Karena musuh semua manusia adalah musuhnya dirinya sendiri. Setan yang ada di dalam dadanya yang selama ini selalu dan selalu menjadi Tuhan. Selalu dan selalu menjadi wali-walinya manusia. Itulah yang dulu Abdul Halim dan kita semua adalah berwalikan setan. Maka saat ini, detik ini, hijrahlah kembali kepada Tuhanmu yang telah menciptakanmu. Bahwa diri manusia tak pernah bisa menciptakan hidup manusianya. Bahwa diri manusia takkan pernah bisa menciptakan badan manusianya. Apalagi yang berlaku atas hidup dan badan. Apalagi
ikhtiar yang dilakukan manusianya, apalagi yang dikerjakan aktivitas apapun sejak bangun tidur sampai tidur lagi, manusianya tak mampu untuk itu. Tak sebiji darah pun bisa bergerak kecuali tanpa izin Allah. Berarti Allah kah atau manusianya yang gaib? Kalau yang wujud jadi Tuhan masih manusianya, Allah gaib terus, ra'ono, ndak ada Allah sebetulnya bagi manusia. Kenapa? Karena yang wujud, yang nyata, yang nampak, yang jelas, yang berkuasa atas diri manusia masih manusianya. Inilah manusia sama-sama mentuhankan dirinya sendiri karena manusia mengikuti langkah-langkah iblis dan setan yang ada di dalam An-Nar. Jadi kembali kepada judul temanya, Abdul Halim adalah waliullah. Kira-kira salahkah judul itu? Anda adalah waliullah. Apakah kira-kira salah? Seluruh manusia adalah waliullah. Apakah salah pernyataan ini? Seluruh manusia adalah Rasulullah, Khalifatullah. Apakah salah pernyataan ini? Bila yang ada hanya Allah, tak ada yang salah. Tapi bila yang ada hanya manusianya di dalam hatinya, yang ada iblis setannya di dalam hatinya, ya mesti tidak terima dengan pernyataan ini. Ya mesti panas hatinya. Kenapa? Masa ngaku-ngaku jadi wali? Tapi kita selama ini sadar, selama ini kita hanya berwalikan kepada iblis dan setan. Setan kok dibela, iblis kok disanjung. Maka dari itu kita sudah lama sekali sejak detik-detik akil balik tiba jadi budak-budaknya Tuhan yang kita sembah. Jadi budak-budaknya hawa nafsu kita sendiri. Jadi budak-budaknya di dalam fahsya wal mungkar. Karena kita selama ini selalu dan selalu mengikuti langkah-langkahnya setan. Coba saya tanya, apakah kita sudah disebut hamba Allah dan sudah disebut masuk ke dalam agama Allah? Agama Allahnya selama ini, agama Islamnya hanya pura-pura saja agar iblis setan mudah menyesatkan kita. Agama kita selama ini hanya imajinasi menurut hawa nafsu, bukan beragama menurut inna dina indallahil Islam. Agama di sisi Allah adalah ketika dirimu bukan Islam loh ya. Ketika dirimu kau pasrahkan bahwa hidup dan badan ini bukan milikmu, itulah pasrah. Agama yang pasrah, yang lurus kepada walinya, yakni uripe Allah. Dudu uripe menungsone maneh, bukan hidupnya manusianya lagi di dalam dadanya. Itulah wali Yullah. Bila di dalam dadanya masih hidupnya setan, hidupnya iblis, hidupnya hawa nafsunya, hidup manusianya, itulah dulur papat limo bancer ning uripe mendongso. Selama yang ada di dalam hatinya masih hidupnya manusia, qalbun kafirina baitunas. Rumahnya orang kafir di sisi Allah loh ya. Bukan di sisi manusia, di sisi Allah. Siapakah orang kafir di sisi Allah itu? Hati manusia yang telah mensekutukan Allah di dalam hatinya daripada dirinya sendiri. Yang ada di dalam hatinya hanya manusianya. Manusianya telah menafikan, mentiadakan Allah di dalam hatinya. Yaitulah qalbun kafirin baitunas, rumahnya, hatinya, jiwanya, nyawanya, rohnya orang kafir di sisi Allah loh ya. Yang ada hanya manusianya. Allah ya raono, Allahnya ndak ada. Ya itulah rumahnya orang kafir.
Meskipun kita syahadat asyhadu alla ilaha illallah, meskipun kita sholat 5 waktu, zakat, puasa di bulan Ramadan, haji dan sebagainya, kira-kira diterima? Wong walinya masih walinya setan, walinya iblis, walinya hawa nafsu, walinya manusianya yang menafikan Allah, manusianya yang menyerupai Allah, manusia yang mensekutukan Allah dengan dirinya di dalam hatinya. Apakah kita bisa beramal soleh? Tanpa Allah yang wujud, ya tidak bisa beramal soleh. Tanpa lillahi ta'ala, hangus terbakar semua amalnya manusia. Kenapa? Karena selalu dan selalu dibakar di dalam anar api-api kemanusiaannya. Sholat dewe di maem dewe, makan sendiri, sholatnya dimakan sendiri, diaku-aku ini sholatku, ibadah sendiri diaku-akui, ibadah ini aku yang ibadah, zakat sendiri diaku-akui, dibangga-banggakan aku yang berzakat. Melaksanakan puasa di bulan Ramadan diaku-akui, dibangga-banggakan, ditunjuk-tunjukkan aku berpuasa. Inilah tanda bukti bahwa kita masih kotor dengan pengakuan-pengakuan itu semua belum lillah. Kenapa? Karena belum masuk Islamnya Allah, karena belum menjadi hamba Allah, karena belum menjadi walinya Allah, karena belum menjadi Rasulullah, maka semuanya dimakan, dipersembahkan kepada iblis dan setan. Jangan bangga dengan amal-amal kita. Kenapa? Karena amal-amal kita seluruhnya itu hanyalah kotoran-kotoran yang jangan kita lihat lagi. Seperti kita buang air besar dan air kecil di kamar mandi. Jangan kau pandang lagi, itu ibadahmu kotoran. Agar membersihkan hatimu dari kotoran-kotoran itu, kok tambah dikotor-kotori hatinya. Kenapa? Karena Tuhannya beda dengan Tuhannya para nabi dan rasul. Karena Tuhannya beda dengan Tuhannya para wali-walinya Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kembali kepada tema judul, Abdul Halim adalah walinya Allah. Manusia-manusia atau iblis-iblis yang mendengar akan kepanasan. Kenapa? Karena tak rela, tak ridho iblis ini bila manusianya kembali menjadi walinya Allah. Selama ini iblis mewalikan atau merajai, menjerat, memenjara, membelenggu manusianya agar manusianya tidak bisa innalillahi wa inna ilaihi raji'un, agar manusia abadan abada finnar, selama-lamanya di dalam neraka bersama iblis dan setan, ngancani setan. Jadi kapankah neraka itu? Besok, sekarang yang nyata, atau besok goib? Sekarang nyata atau besok goib? Namanya goib yang tidak ada. Yang ada ya yang nyata, bahwa surga dan neraka itu nyata adanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Selama ini Abdul Halim telah menjadi wali bagi Abdul Halimnya, wali dari iblisnya, wali dari setannya, wali dari dajjalnya, wali dari Ya'juj wa Ma'jujnya, wali dari jinnya yang dari api yang selalu panas dan panas. Karena apa kok panas? Karena Abdul Halim selama ini selalu dan selalu menafikan, mentiadakan, menggaibkan, menghancurkan, mematikan, mencabut rohnya Allah, dipakai menjadi rohnya Abdul Halim, sehingga Allahnya mati. Berarti yang hidup, yang wujud, yang nyata, yang nampak, yang berkuasa atas diri Abdul Halim kan Abdul Halimnya. Inilah wali setan. Kemudian kalau diurut lagi, setelah menjadi walinya setan, yakni menjadi walinya kedua orang tuanya. Abdul Halim, siapa nama walimu? Nama wali saya, orang tua saya Suroso, kelahiran di Malang Sukoh Tumpang, Malang, Jawa Timur. Ibumu siapa? Ibu saya bernama
Marwati, kelahiran dari Singosari, Malang, Jawa Timur. Jadi daerah Marang itulah walinya, sebagai wali diurut kembali. Selama ini saya berwalikan Abdul Halim sendiri karena Abdul Halim menafikan, mentiadakan dan menggaibkan Allah. Kemudian diurut lagi, aku terlahir ini dari siapa? Dari kedua orang tuaku. Oh, waliku bernama Suroso dan waliku bernama Marwati. Kemudian Suroso dan Marwati diurut kembali. Ini walinya siapa ini yang berhak mewalii Suroso dan Marwati ini? Diurut sampai kepada bapak dan ibunya seluruh manusia, yakni Nabi Adam. Orang tuaku, nenek kakekku, buyut-buyutku, dan orang-orang pendahulu-pendahuluku, roh-roh nenek moyangku, ternyata diwalikan semua oleh Nabi Adam dan Siti Hawa, walinya. Nah, kalau dirunut lagi, walinya Adam dan Hawa siapa? Uripe Allah. Kira-kira salah seluruh manusia adalah para kekasih Allah? Kira-kira salah bila seluruh manusia adalah rasul-rasulnya Allah? Salah bagi manusia yang masih berasulkan. Salah bagi manusia yang masih membela hawa nafsunya daripada membela Allah. Ya salah. Karena iblis dan setan takkan pernah rela dan ridho melepaskan manusia dalam genggamannya. Iblis dan setan tak ridho bila manusia kembali ke surga dari neraka iblisnya selama ini, dari anar ini. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi sebenarnya seluruh manusia berwalikan kepada Adam. Adam itu apa sih? Adam itu bukan sosok, tapi Adam itu kenyataan bahwa diri manusialah yang gaib, Allahnya yang wujud. Bukan Allahnya yang gaib, manusianya yang wujud. Kebalik imannya seluruh manusia. Kenapa? Karena manusianya menafikan Tuhannya, menghadirkan hanya diri manusianya di dalam hatinya. Jadi paparan uripe Allah ini bukan untuk umat Islam saja, untuk seluruh manusia, agama rahmatan lil alamin. Kenapa? Karena sesungguhnya seluruh manusia, apapun agamanya, apapun syariatnya, apapun alirannya, apapun golongannya, siapapun dia, dari Nabi Adam sampai manusia akhir zaman, sesungguhnya seluruh manusia adalah khalifatullah, para rasul-rasul Allah, para wali-wali Allah, berwalikan Allah. Bila tak ada uripe Allah, bisa apa manusia? Bila tak ada uripe Allah, bisa wujudkah manusia? Bila tak ada uripe Allah, bisa memandang, menyaksikan wajah kita sendiri? Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fadaras samawati wal ardh. Sesungguhnya wajahku ini ya wajahi pangeran yang menciptakan alam semesta ini. Inilah tanda bukti bahwa kenyataan wajah seluruh manusia inilah tanda bukti kekuasaan, tanda bukti uripe Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua bisa menyadari atas kelalaian, kesalahan kita, kezaliman kita kepada Allah Subhanahu wa taala selama ini. Mumpung puasa di bulan suci Ramadannya sebentar lagi tiba, jadi persiapkanlah hati, kembalilah ke jalan Allah agar semua menjadi amal soleh. Bila hanya Allah yang berkuasa, ya itulah amal soleh. Namun bila iblisnya, setannya yang berkuasa, ya bukan amal soleh, tapi kemaksiatan yang terselubung, ditutup-tutupi dengan kebaikan, keburukan ditutup dengan kebaikannya selamanya, ya buruk. Manusianya tahu bahwa itu keburukan, tapi manusianya selalu
membela dirinya sendiri daripada membela Allah. Kenapa? Karena manusia selama ini aku Abdul Halim masih menjadi walinya iblis, pesuruh iblis, utusan iblis, dan selama ini aku selalu dibelenggu dengan iblis yang takkan pernah bisa beramal soleh. Kenapa? Karena tidak bisa lillah kecuali linnas. Qalbun kafirin baitun nas. Semoga kita menyadari semua, termasuk saya pribadi khususnya. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebelum kita tanya jawab, kita akhiri dulu kajian di subuh yang indah ini. Marilah kita kembangkan salawat doli min daf'ul bala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bi zalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ya qadiyal hajat, Allahumma ya mujibad da'wat, Allahumma ya rafi'ad darajat, Allahumma ya muhillal muskilat, Allahumma ya syafiyal amrad, Allahumma ya kafiyal muhimmat, Allahumma ya dafi'al baliyat. Allahumma akhtim lana bil iman, Allahumma akhtim lana bil islam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Kali ini izinkan saya membawakan sebuah lagu dari saudaraku, dulur kandungku, dulur kandung kita semua, yakni dulur kandung dikandung badan di badan, berasal dari dunia, dari bumi. Seluruh manusia adalah saudara kandung tanpa disadarinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga lagu dari saudara kandung kita yang kita perdengarkan tadi bisa memacu atau menggetarkan hati supaya kita menyadari bahwa kita hanyalah kekasihnya Allah, walinya Allah, bukan kekasih siapa-siapa yang selain Allah. Percayalah itu. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Silakan, ada saudara yang mau bertanya-tanya. Silakan, saya beri waktu sampai pukul 7.30 sampai setengah 8. Silakan yang mau naik. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya ucapkan waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh kepada Bu Yasmin dan kepada sahabat-sahabatku yang sudah mengucapkan salam di atas. Jadi saya jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu menjadi dan menjadi lillah, menjadi walinya Allah, menjadi para rasul-rasulnya Allah. Segala apa yang tergerak di dalam diri kita semua
tanpa dirusuli Allah, tanpa dirasakan Allah, tanpa dihidupi Allah, maka kita selama ini sebenarnya tak pernah ada. Silakan yang mau naik. Kalau tidak ada yang naik berarti saya anggap sudah paham semua dan langsung bisa saya akhiri pertemuan kita di subuh yang indah ini bila tak ada yang naik, bila tak ada yang bertanya-tanya. Banyu Langit sudah, ya, alhamdulillah. Kira-kira Kang Banyu Langit sudika naik atau tidak? Bila tidak mau naik, tidak ada yang naik, berarti sudah paham semua. Alhamdulillah. Jadi sesuai tema judulnya, Abdul Halim adalah walinya Allah. Ini judul ini untuk menggetarkan manusia supaya manusia semuanya sadar bahwa dirinya hanyalah diwalikan oleh Allah, agar sadar bahwa dirinya dihidupi oleh Allah, agar seluruh manusia sadar bahwa dirinya hanyalah ciptaan Allah, bukan ciptaan setan, bukan walinya setan. Tapi selama ini kan kita hanya rela dan ridho bahwa diriku Abdul Halim hanyalah walinya setan, utusan setan, khalifah setan. Kenapa? Karena di dalam hatiku selama ini selalu dan selalu menafikan, mentiadakan Allah. Kang Abi, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk silakan yang mau gabung naik ke atas silakan. Kita ramaikan persiapan ibadah di bulan Ramadan ini. Kang Banyu Langit, terima kasih. Jadi mohon maaf bila tidak ada permintaan bergabung, ya tidak saya naikkan. Ini pun juga menghormati Anda. Assalamualaikum kakangku Banyu Langit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mantap suara. Nggih, suara kula ya napa? Saya suara kula sangat mboten. Oh nggih, tapi rada putus-putus. Putus-putus suaranya Kang Banyu. Tapi menggelegar keras. Seperti keras. Seperti kerasnya apa? Tepikan air itu di dalam air. Kerasnya ombak yang menghalau. Judulnya membuat panas manusia ya. Abdul Halim adalah walinya Allah. Bukan memanaskan manusia, setan-setan pada panas. Memanaskan setan. Kenapa? Karena selama ini setan sebagai kiblatnya manusia. Hawa nafsu sebagai kiblatnya manusia daripada berkiblatkan kepada uripe Allah. Ayo Kang Mas, monggo dilengkapi atau ditambah-tambahkan wejangan-wejanganipun dalam tak bidang ngetake. Aceh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa lagi yang mau naik? Monggo Kang Mas ditambah-tambahkan agar saya bisa ngopi dulu Kang Mas. Nggih, monggo Gus ditunjuk. Kalau nggih. Baru saja buka HP. Oh, baru saja. Ya, bagi saudara-saudara, sahabat-sahabat yang menginginkan kajiannya dari awal, ya bisa ditengok kembali ulangannya di YouTube Uripe Allah. Nanti akan saya unggah. Setiap live saya unggah di YouTube. Jadi judulnya Abdul Halim walinya Allah Kang Mas. Otomatis Kang Banyu pun juga walinya Allah. Otomatis seluruh manusia pun juga wali-walinya Allah. Apa itu? Kemanapun kau hadapkan wajahmu, ya disitulah aku. Kalau tidak ada uripe Allah, ya tidak ada kita. Ya kan Kang Mas? Nggih. Karena pandangan sudut pandang manusia selama ini yang dikatakan walinya Allah
dilihat dari sudut pandang atau kacamata dohir saja. Oh, lek sakti, yoiku waline Allah. Oh, lek berkasab punya karomah, yaiku walini Allah. Jadi syarat untuk menjadi walinya Allah harus berkasab-kasaban dulu. Harus berkaromah-karomaan dulu. Harus bersakti-saktian dulu. Ya kan Kang Mas? Kalau di pandang sudut pandang dohiria ini. Akan tetapi pada hakikatnya, bila manusia bukan walinya Allah, ya orang ngerti kalau kita ini manusia. Bila manusia bukan walinya Allah, ya orang ngerti wujud manusia kita. Bila manusia bukan walinya Allah, ya orang ngerti bila manusia ini dari Allah. Iya kan enggak, Kang Mas? Nggih. Oke, monggo Kang Mas, ditambahi Kang Mas. Kakangku. Kakang guruku. Monggo. Kan di judulnya kan seluruh manusia adalah guruku, Kang Mas. Oke. Sama-sama gurunya. Jadi maknanya seluruh manusia adalah guruku. Kita harus sabar menghadapi manusia. Ya kan kenapa? Karena siapa di balik manusia al-insanu sirri wa anasiruhu. Bila yang ada ya itu saja, mana mungkin manusia akan jatuh dari imannya. Iya kan Kang Mas? Nggih. Monggo ditambahkan Kang Mas. Ya, mudah-mudahan Kang. Ya, niki sebentar lagi menghadapi Ramadan. Mudah-mudahan kita benar-benar diutus dan dirasakan bahwa yang wali itu adalah Allah itu sendiri. Betul. Ya, sehingga kita puasa dalam Quran, sempurnakanlah puasamu sampai malam. Itu maknanya apa itu Kang Mas? Sempurnakanlah puasamu sampai malam. Sauma ilal lail. Maksudnya disempurnakan, menahan, jangan sampai keakuan makhluknya itu timbul sampai malam, sampai betul-betul gelap kemakhlukannya. Sampai betul-betul manusianya goib. Gelap ataupun goib kemakhlukannya. Iya. Ya tadi malam kok muncul itu Kang. Tadi malam lab itu awal-awalnya muncul itu. Ya nggak tahu saya juga deh. Kan buka Al-Quran tadi malam itu. Dan ada di ayat itu kok pas buka kok itu. Ya mungkin. Ya sebelumnya kan tidak tahu ketika buka Quran karena ada pertanyaan puasa secara hakikat itu ternyata jadi harapan kita ya asli ini harapan Gusti Allah di Ramadan ini kita semua mudah-mudahan betul-betul yang disebut puasa secara hakikat maupun syariat betul dirasakan sehingga di akhir Ramadan kita betul-betul menyempurnakan puasa sampai waktu malam gitu. Hingga mendapatkan kemenangan Idul Fitri ya. Ya suci kembali, terakhir kembali, kemudian ya bisa beramal soleh, ya kan? Jadi setelah menang manusianya bisa beramal soleh. Kalau sudah suci kemanusiaannya, maka ya apapun yang dikerjakan suci semua sampai ketemu Ramadan lagi, ya kan? Betul kan. Lillahi ta'ala. Jadi memang ibadah-ibadah yang kita lakukan ini sebenarnya wajib disembunyikan. Jangan malah ditampak-tampakkan ibadah kita ini. Kenapa? Karena ibadah yang kita lakukan ini sejatinya di sisi Allah loh ya, kotoran.
kotoran. Masa kotoran ditunjukkan, itu loh kotoranku, ini loh kotoranku. Di sisi Allah loh ya. Sembunyikan, jangan sampai orang lain tahu, bahkan diri kita saja tidak tahu. Itu baru ibadah. Kenapa? Bila hanya Allah yang berkuasa atas manusianya, baru dikatakan amal soleh, amal yang lillah. Jadi sembunyikanlah amal-amalmu, amal ibadahmu dari orang lain, bahkan dari dirimu sendiri. Bila manusianya masih tahu, manusianya masih ada, ya terbakar semua. Apalagi ditunjukkan manusianya, ya kan Kang Mas? Berarti selama ini bila kita tunjukkan ibadah kita apapun itu kepada diri kita sendiri ataupun kepada orang lain, sama hanya kita makan apa yang kita lakukan sendiri. Ibadah dewe di maem dewe, dipasrah nih yang hawa nafsu, dipasrah nih yang setan, tidak pernah dipasrahkan kepada Allah. Kenapa? Karena tidak bertuhan. Apa dikatakan ibadah kalau tidak bertuhan itu, Kang Mas? Tidak bisa. Jadi ibadah ngamal soleh itu harus kenal dulu. Maka dari itu awwaluddin ma'rifatullah. Bila tidak kenal, ya tidak bisa kita nyerahkan. Ini lo Gusti sholatku, ini lo Gusti ibadahku, ini lo Gusti puasaku, ini lo Gusti zakatku. Tidak bisa. Kenapa? Karena semuanya diserahkan kepada hawa nafsu nih dewe-dewe. Berarti jangan sangka atau jangan berharap kita selama ini dengan ibadah-ibadah kita yang sebenarnya hanya api-api yang membakar kita. Ya enggak Kang Mas? Nggih, betul Kang. Nah, jadi ibadah kita ini sejatinya kemaksiatan kita. Masa kemaksiatan kita ditunjukkan? Ini loh aku sholat, ini loh aku puasa, ini loh aku haji, ini loh aku beramal soleh. Kok ditunjukkan racunnya? Kok ditunjukkan keburukannya, ya kan Kang Mas? Alhamdulillah. Moga ditambahkan Kang Mas. Barangkali ada saudara yang mau naik. Silahkan. Jadi kalau kita memahami hal yang seperti ini, indah kehidupan ini Kang Mas ya. Damai, indah. Tapi memang sunatullah. Allah ya bisa saja menjadikan semuanya beriman. Kalau semuanya beriman, apa nuk gelar Kang Mas? Ya sepi sing ana mung Allah. Iya kan Kang Mas? Kalau semuanya beriman, kan tidak ada apa gelaran lagi. Tidak ada panggung sandiwara lagi. Memang hanya orang-orang yang dipilih saja. Monggo. Yang lainnya monggo bergabung. Diuraikan tadi bahwa itu dalam proses menuju wa utimu shauma ilal lail. Tapi ketika itu sudah disempurnakan, suka-suka Allah lah. Iya, itu ya dimaksud suka-suka Allah, enjoy ya kan? Mau ditunjukkan ataupun tidak, mau dipuasakan apapun tidak, sejatinya itulah puasa. Betul. Nah, sehingga betul sekali. Tapi ketika kita sebagai di dalam kesadaran hari ini sebagai manusia ya harus berproses menuju ke wa utimmu shauma ilal lail. Betul sekali. Maka kita harus berusaha untuk mencapai itu, seolah-olah usaha untuk mencapai itu, padahal kita sadar bahwa itu adalah usaha Allah. Eto wae, tapi sejatinya yo kuwi. Memang kalau tidak ada itu mau bebas lah ya. Mau bebas, mau ya matikan dulu dirimu. Ketika sudah mati ya bebas, tidak ada baru lagi dosa, tidak ada suci.
Baru sehingga, puasa ya, Ramadan. tidak salah. Mm. Ya mau Jadi ditunjukkan ibadah itu juga ya sejatinya sudah Allah mau dizikirkan ya suka-suka Allah, mau tidak suka-suka Allah, mau dihadapkan di maksiat secara syariat suka-suka dia, mau dihadapkan ke taat secara syariat suka-suka Allah, mau dihadapkan bala maupun berkah ya suka-suka kita. Ketika sudah mati, yaitu kan sudah selesai, baru manusia terbebaslah dari yang namanya dosa dan lalai. alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum kakang-kakangku, Kang Haris, Kang Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo silakan Kang Mas, digaji, diobrol-obrolkan mengenai tema Abdul Halim adalah walinya Allah. Ini yang dimaksud Bagus itu. ini yang dimaksud Abdul Halim ini secara orangnya itu ada atau bagaimana atau sebuah julukan aja? Abdul Halim adalah nama saya, Kang Mas. Kira-kira Kang Mas sudah mengikuti dari awal tadi? Apa barusan ketemu? Iya, gini. Soalnya sanad guru saya juga Syekh Abdul Halim gitu. Jadi yang makanya yang saya tanyakan itu Abdul Halim itu hamba yang lemah lembut atau yang secara umum atau memang menunjuk kepada salah satu orangnya gitu. Iya, alhamdulillahirabbil alamin. Jawabannya ya tergantung manusianya yang menilai, Kang Mas. Bila manusianya sudah sampai kepada Tuhannya, ya yang ada kan ya hanya Allah, ya kan Kang Mas? Iya. Ya, Jadi soalnya gini ya. Soalnya gini ya Pak ya. Ada yang namanya Abdullah, hamba Allah, tapi orangnya bukan hamba Allah gitu loh istilahnya. Hamba selain Allah. Ya kan gitu. Jadi maksudnya Abdul Halim ini merujuk kepada manusianya apa kepada sifatnya seperti itu. Ya. Monggo Kang Mas. Jadi yang saya maksud di sini temanya Abdul Halim adalah nama saya. Seumpama nama saya Sugeng, ya saya beri judul Sugeng adalah walinya Allah. Seumpama nama saya Timbul, Timbul adalah walinya Allah. Seumpama saya namanya manusia, manusia adalah walinya Allah. Kenapa? Karena seluruh manusia buatan Allah. Karena manusia ciptaan Allah. Tanpa Allah manusia tidak ada. Tanpanya manusia tidak bisa ngapa-ngapain. Begitu Kang Mas maksudnya. Monggo dilanjut. Mungkin saya Haris, sedikit berikan Kang Banyu pencerahan ya, yang dimana wali silakan. Kekasih. Kalau secara syariat ya memang menjurus kepada wali itu yang individu ya. Tapi yang dimaksud oleh Kang Uribi Allah ini adalah secara makna kesejatian, makna hakikatnya wali itu adalah ya Allah itu sendiri ketika hambanya sudah menyerahkan total semuanya, dikembalikan semuanya kepada Allah. Karena sesungguhnya manusia itu
hanya pura-pura ada, diada-adakan. Nah, ketika di hati, konstruksi hati dan pikiran yang bersangkutan sudah la maujudan ilallah, la kalaman ilallah, la semuanya adalah Allah, akhirnya manusianya itu hilang. Maka alam semesta manusia dan seisinya ini adalah manifestasi. Kalau bahasa hakikatnya tajalli, kalau bahasa modernnya manifestasi dari Allah itu sendiri. Makanya Kang Halim ketika mengatakan Abdul Halim adalah waliullah, dari sudut pandang hakikat itu adalah benar. Ketika Kang Haris adalah waliyo Allah, dari sudut pandang hakikat itulah benar, karena tidak ada sesuatu pun tanpa diliputi Allah, dan tidak ada sesuatu pun yang ada kecuali Allah. Jadi semuanya, walaupun manusia di dalam Islam maupun tidak, agama apapun, sesungguhnya manusia itu tidak ada. Itulah manifestasi dari Allah, kemudian itulah af'al, sifat dan nama Allah. Jadi Abdul Halim sejatinya itulah namanya Allah. Banyu langit ya namanya Allah. Semuanya, mau Robert, mau Yesus, mau itu adalah namanya Allah. Karena yang memberi nama adalah uripe Allah. Kalau tidak ada uripe Allah, ya tidak ada nama-nama itu. Monggo Kang Haris ditanggapi, silakan. Ya, mungkin kalau sebenarnya sih kalau yang paling pantas, yang paling pas banget bahasanya itu khalifah gitu loh. Khalifah, khalifatullah di situ. Bukan waliullah di situ. Maksudnya karena kalau sudah berkaitan dengan waliullah di ayat Al-Qur'an dikatakan Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur walladzina kafaru, ya. Dan sesungguhnya wali Allah itu wali. Allahu waliyul ladzina amanu, bagi orang-orang beriman yang mengeluarkan mereka dari gelap kepada cahaya yang terang benderang. Itu di dalam surah Al-Qur'an begitu. Jadi mungkin lebih layaknya kalau ketika kita membahas tentang wilayah yang lebih kepada zohir dan batin, itu menggunakan istilah khalifah di situ. Tapi kalau berkaitan hanya wilayah batin saja atau hakikat saja, maka berarti kita membahas tentang waliullah di situ. Makanya di kalangan nabi kita juga ada Nabi Khidir sebagai simbol nabi yang berhakikat, dan kemudian juga Nabi Muhammad atau Nabi Musa sebagai simbol nabi yang bersyariat. Makanya Nabi Musa belajar ilmu hakikatnya itu kepada Nabi Khidir di situ. Dan ternyata orang-orang yang hanya berpegang kepada syariat saja tidak akan sabar menghadapi perilaku seorang wali atau seorang nabi yang berasal dari kajian hakikat seperti itu. Nggak akan sabar. Kenapa? Karena pandangannya tidak syuhud musyahadah di dalam melihat af'al atau perbuatan Allah di dalam setiap kejadian makhluk di situ. Kenapa orang itu tidak bisa kasyaf atau tidak bisa mukasyafah atau tidak bisa syuhud musyahadah? Karena dia belum mengalami mati sajroning urip. Dan ini nggak mungkin bisa terjadi kalau tidak melalui tahapan tirakat atau tarikot di situ, melalui zikrullah, melalui puasa, melalui hening, melalui mengendalikan libido seks, katakan semuanya. Nah, barulah kita akan mendapatkan yang terbuka kasyaf kita. Kasyaf pertama yang masih dihijab oleh Allah adalah awal-awalnya ngedengar sesuatu yang ada di alam astral, tapi jangan berhenti sampai di situ karena itu masih cemen.
karena itu masih cetek kata anda ibaratnya. Kalau baru mendengar dialognya para jin di alam astral, baru hanya melihat alam goib ibaratnya. Karena itu ya bukan tujuan kita, itu masih jadi hijab kita. Seseorang yang sudah kasyaf telinga dan penglihatannya sudah terbuka untuk syuhud musyahadah kepada Allah, itu yang terlihat adalah ainul wujud di situ. Seperti misalnya memahami sifat-sifat Allah yang di dalam 20 sifat itu nyata jelas af'al Allah, baik itu tauhid asma, tauhidil af'al maupun tauhidus sifat di situ. Jadi melihat seluruh nama esa, melihat sifat itu kembali kepada Allah, melihat seluruh perbuatan itu kembalinya kepada Allah di situ. Nanti akan seperti itu yang disebut tauhid mukasyafah tadi di situ. Tauhid mukasyafah adalah tauhid yang lebih halus, lembut, tidak terdeteksi oleh logika, tetapi mampu menyingkirkan syirik-syirik khafi yang berkaitan dengan mempertuhankan selain Allah dengan diri sendiri, dengan hawa nafsu kita sendiri. Itu yang saya sampaikan. Monggo Kang Nur, Kang Banyulangit, ada tambahan atau menanggapi Kang Haris, silahkan. Ya makanya Allah memang selalu membedakan ketika itu sudah manusianya sudah dimatikan sebelum dia mati secara syariat. Yang dimaksud di sini mati secara hakikat. Kalau sudah mati secara syariat kan tidak bisa dibicarakan lagi, tinggal dikubur jasadnya. Tapi yang dimaksud oleh Kang Abdul Halim ini adalah mati secara hakikat, yaitu mati sebelum mati. Nah, proses untuk menuju mati sadurunge mati itu memang ada syariatnya. Maksud di sini adalah syariat hakikatnya, dalam artian tangga-tangganya. Ada ainul basiroh, ada musyahadatul kamil. Ketika manusia masih berada di ainul basiroh yang disebut kasaf tadi, ya itu sesungguhnya masih di dalam kesyirikan yang khafi, karena masih ada dua di sana, masih ada hamba dan Allah, masih ada yang menyembah dan disembah. Tapi ketika yang menyembah itu tadi sudah disadarkan Allah, sudah dimatikan Allah, hanya ada satu, itulah aslinya wali itu tidak ada, sesungguhnya Allah lah yang ada. Tapi dalam proses itu memang seolah-olah Rasulullah itu seolah-olah masih kesebut makhluk ketika masih dalam perjalanan menuju Sidratul Muntaha. Ketika beliau diperjalankan Allah masih disebut makhluk dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Tapi ketika dia sudah naik ke Sidratul Muntaha, dia sudah tidak disebut makhluk lagi. Nah, sehingga tidak ada dalil maupun perkataan Rasulullah apa yang terjadi di Sidratul Muntaha. Nah, kita tahunya cerita ketika Rasulullah sudah turun dan membawa sholat itu saja. Karena ketika masih belum sampai ke Mi'raj, dimi'rajkan oleh Allah, itu masih disebut makhluk. Nah, Kang Urip ataupun Kang Abdul Halim hanya melontarkan ketika proses diperjalankan hamba itu menuju mati sebelum mati. Proses-proses yang kita lalui adalah ya puasa tadi kan, sampai kepada puasa menahan jangan sampai muncul
kehambaan, muncul kesyirikan. Yang berkuasa, yang menciptakan puasa itu bukan kita. Ketika manusia masih merasa berpuasa, bisa puasa, nah itulah kesyirikan yang sebenarnya. Nah, sampai kepada summa atimmu sauma ilal lail, dan sempurnakanlah puasamu sampai kau mengalami kegoiban. Baru itu yang disebut waliullah ataupun Allah itu sendiri. Manusianya alam semesta sudah goib menurut si hamba itu tadi. Sudah digoibkan oleh Allah. Bukan manusianya yang menggoibkan, tapi sungguhnya Allah lah yang memperjalankan hamba itu. Sehingga diletakkanlah seorang hamba itu ke mahligai tertinggi ataupun pasebanan latifah Allah yang di sisinya yang disebut takwa di dalam syariat. Alhamdulillah penjelasannya dari Kang Haris dan Kang Banyulangit sangat indah. Bisa makjelep ning jero dodo. Monggo dilanjut Kang Haris. Kang Nur, monggo. Enjoy saja. Iya, mungkin saya pengen menjelaskan juga perbedaan goib dan fana gitu loh. Kalau goib itu berarti tersembunyi, ada tapi tersembunyi secara material. Tetapi kalau fana, materialnya tetap tidak, material tetap ada, tetapi fana dalam makna. Makanya ada kematian hisi, perpisahan antara ruh dengan jasad, dan juga ada mati maknawi. Nah, mati maknawi ini tidak mati seperti mati hisi, tapi orangnya tetap hidup, tapi dia sudah terkendali hawa nafsunya. Dia tetap memerlukan kebutuhan nafsu, tetapi tidak terjebak atau terpengaruh oleh hawa daripada nafsu itu. Nah, inilah yang kemudian ada istilah dari orang Jawa mengatakan mati sajroning urip, atau mati mati sebelum mati di situ. Mati dalam sebelum mati ini istilah yang sifatnya syariat. Nah, kalau mati sajroning urip, bahwa terkendalinya nafsu di dalam kehidupan yang nyata di alam nafsu. Jadi untuk bisa syuhud musyahadah dengan zauk, dengan rasa, itu tidak mungkin bisa dicapai sebelum katakanlah kita liko itu berjumpa, bertemu. Dengan cara apa? Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihah. Pertama adalah dengan mengamalkan amalan-amalan soleh, baik itu yang zohir maupun yang batin, baik itu yang syariat maupun itu yang hakikat. Kemudian jangan pernah menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Terkadang kita bisa terhindar dari syirik-syirik jali yang nampak nyata, namun terkadang lebih susah lagi, lebih sulit lagi, butuh lensa batin yang amat kuat untuk bisa memandang ke dalam diri kita sendiri dengan lensa batin itu. Makanya kenapa kok semakin tinggi atau semakin lembut, semakin halus daripada nafsu itu, kita membutuhkan asma-asma Allah yang keras. Seperti itu. Dari mulai la ilaha illallah, kemudian Allah, kemudian hu, kemudian hayyun, kemudian qayyum, kemudian jabbar, dan terakhir adalah qahar. Kenapa harus jabbar dan qahar? Karena ini lensa paling tajam, paling kuat untuk melihat kehalusan yang paling halus dari ketujuh nafsu diri kita yang berkaitan dengan amarah, lawamah, sawalat, sawiyah, mutmainnah, rodiyah, dan mardiyah. Ya, di situ. Nah, tentu ada spesifikasinya, ada penerangan detailnya. Apa saja yang disebut nafsu amarah itu dalam diri manusia? Apa saja
nafsu lawamah itu yang berkaitan dalam diri manusia, tentu ini menjadi objek yang harus kita kendalikan. Sebab tanpa kita bisa mengendalikan, maka kita belum masuk kepada mutmainnah yang nanti kelak akan dipanggil oleh Allah, ya Tuhan nafsul mutmainnah. Ketika nafsu kita dipanggil oleh Allah, hai nafsu yang mutmainnah, maka di situ sebenarnya kita sudah fitrah kembali kepada Allah. Dan kemudian irji'i ila rabbik, ya, kemudian kita dimasukkan dalam atau diakui sebagai hamba-hambanya. Kita boleh mengaku kita hamba Allah, namun apakah Allah mengaku kita hambanya sebelum kita masuk pada peringkat nafsu mutmainnah yang la khaufun alaihim wa lahum yahzanun? Orang-orang pada tingkat ini sudah tidak ada lagi rasa gentar dan takut, tidak ada lagi kesedihan dalam dirinya menghadapi begitu macam ujian dan cobaan. Seperti itu. Jadi mungkin saya lebih sepakat menggunakan kalimat fana, ya, bukan gaib, karena inilah istilah-istilah masyhur di kalangan para ulama sufi atau ulama tasawuf. Saya maksudnya paham mungkin dengan kalimat gaib maksudnya adalah fana di situ, atau kalimat wali itu adalah khalifah di situ. Soalnya ketika kita vulgar mengatakan istilah-istilah itu kadang-kadang melahirkan kontroversi di hadapan orang-orang yang masih doyan sama kulit, gitu loh istilahnya. Akan melahirkan kontroversi bagi orang-orang yang memang masih terjebak di dalam pandangan-pandangan syariatnya, seperti itu. Assalamualaikum semuanya, selamat pagi Kang Bos, juga saudara-saudara yang lain. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, sami-sami Kang Mas. Monggo lek wonten sing mau disampaikan saran-sarannya, kami siap mendengarkan. Monggo Kang Mas. Ini kalau menurut saya semua itu bebas, ya, untuk mengasumsikan Sang Maha itu sendiri mau dengan dalil apapun, ya. Karena begitu adanya hidup itu sudah bukti adanya Sang Maha hidup sudah. Nah, ini kan kadang yang terjadi perdebatan, pergesekan ini karena mereka nggak mau menerima sebuah beraneka-ragaman. Ada yang jadi agama ini yang rusak, agama ini yang salah. Lalu agama nggak pernah rusak, yang rusak pola pikir kita sendiri. Itu aja, ya, betul ya. Saya setuju aja mau di ranah manapun. Monggo Kang Mas. Karena Lanjut, Kang Mas wis enjoy bae. Oke, kan yang penting itu bisa menerangkan, mendamaikan, ya sudah. Iya. Kalau di Komal ini insya Allah masih satu frekuensi, meskipun katakanlah masih harus seling memberikan input masukan kepada yang lainnya untuk menata lebih rapih lagi. Seperti itu. Insya Allah satu frekuensi, tinggal menata urutan-urutannya seperti itu. Istilahnya bahan-bahannya sudah ada, bahan-bahannya sudah ada, semennya udah ada, pasirnya udah ada, tiangnya udah ada. Yo tinggal mana dulu yang kita mulai, seperti itu. Yang namanya hidup kan ya harus mau mentaati aturan kehidupan, kan gitu. Ya udah, apa yang ada ya dijalani sesuai dengan keyakinannya. Itu semua jalannya untuk kebaikan, kan gitu. Ya, pada intinya ke situ. Makanya kalau kita kembali ke nanti sebentar lagi kita akan masuk ke bulan suci Ramadan. Salah satu tujuan daripada adanya puasa adalah sebenarnya hendak membentuk manusia-manusia yang punya ihsan. Ihsan itu beribadah kepada Allah seakan-akan melihat Allah. Kalau nggak sanggup, ya yakinlah bahwa Allah melihat diri kita. Satu itu, makanya diawali atau dibina oleh Allah melalui pelajaran yang disebut perintah puasa. Puasa itu kulu amal ibni Adam lahu
Setiap amal anak Adam itu untuk dirinya. Ila siam, kecuali puasa. Fa innahu li, sesungguhnya puasa itu untukku, berarti tidak untuk selainku. Fa innahu li wa ana ajzi bihi, saya yang akan memberikan pahalanya. Jadi kalau ada orang yang sudah berpuasa atau sedang berpuasa merasa masih terganggu sama orang yang tidak puasa, puasanya berarti bukan lillah, gitu. Ya, puasanya itu bukan lillah. Kalau kemudian ada orang puasa menghancurkan barang dagangan orang lain yang menyediakan bagi orang-orang yang tidak puasa dengan kalimat takbir Allahu Akbar, tapi barang-barang orang hancur, ini namanya nyuci najis pakai najis, gitu. Apa artinya puasa? Apa artinya? Gitu istilahnya. Kenapa? Karena puasanya ternyata masih ada unsur ria, amalu li ajlinas. Agama kita ini agama yang paling benar, tapi kalau merasa diri paling benar, itu adalah kesyirikan yang amat besar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, saya tambahkan sedikit Kang Mas ya. Jadi makna yang terdalam lagi, bahwa manusia akan tak akan pernah tergores lagi oleh manusia. Itulah puasa. Bila manusianya masih tergores dengan manusia lain, berarti belum puasa. Intinya begitu. Monggo dilanjut Kang Mas. Iya, puasa dalam kajian torekot saja itu adalah menghindari prasangka di situ. Apalagi sampai datanglah prasangka buruk terhadap diri, terhadap orang lain atau terhadap Allah. Jadi kalau masih ada zon kepada Allah, zon kepada makhluknya, dan zon kepada diri sendiri, maka itu tarekat puasanya belum sampai, belum didapat di situ. Makanya ini puasa tarekat itu ya puasa itu. Kalau puasa syariat tahu dari pagi sampai sore, nahan lapar dan haus, tidak berhubungan badan siang hari. Semua orang tahu gitu loh. Tapi puasa tarekat itu nggak semua orang tahu. Ya, untuk mencapai ke ma'rifatullah itu tentu harus menyingkirkan zon-zon prasangka kita di situ. Nah, oleh sebab itu untuk menepis itu kita butuh syuhud musyahadah kepada af'al Allah, perbuatan Allah, seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin menambahkan sedikit Kang Mas. Jadi maknanya di dalam puasa manusia tidak boleh berhubungan suami istri. Itu makna yang sebenarnya adalah di dalam puasa manusia tidak boleh berhubungan dengan diri manusianya, karena yang ada hanyalah Allah. Itulah puasa. Monggo dilanjut. Nah, itu hak jenengan masih cari pembenaran. Monggo, bisa. Monggo Kang yang baru hadir Kang namanya siapa ini? Kang User. Monggo dilanjut, monggo. Lah baru semakin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, maaf sebentar saya mau pamit. Iya, nanti insyaallah. Makasih sebelumnya saya sudah terima kasih bisa banyak ujangan-ujangannya Kang Haris. Terima kasih sama-sama, kita sama-sama belajar Pak ya. Pasti ada tugas nih. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu, bahagia selalu Kang Haris. Monggo Kang User atau Kang Wong, Kang Banyu, kakang-kakangku. Adinda siap midhangetake. Monggo. Nggih, Pak. Salam kenal. Nggih, sami-sami Kang Mas. Iya, nama saya nggak harus ditunjukin kan, Pak. Nggih, mboten napa-napa, monggo. Nggih, tadi sebenarnya seru obrolannya sih. Nggih. Ya cuman nyimpulkan aja, Pak. Dikit aja, nyenggol-nyenggol dikit. Nggih. Sebenarnya Cek kan ben rame ya.
Iya, nyenggol-nyenggol dikit sebenarnya kan kita perjalanan ya Pak ya. Semua Nggih, manusia kan sami-sami berjalan, masih betul. dalam perjalanan. Diperjalankan. Dalam perjalanan itu pengalaman-pengalaman kita mampu nggak menjadi pelajaran gitu. Termasuk sekali. mencari pemahaman dirinya masing-masing, dan pemahaman dirinya itu akan ketika mereka sudah paham, ketika dirinya sudah paham tentang dirinya, tentunya kan dirinya akan menebarkan aura-aura positif ke lingkungannya. Gitu. Ketika lingkungannya udah berhasil mendapatkan feedback dari diri kita yang sudah memahami diri kita sendiri, insya Allah ya, alhamdulillah akan berguna bagi lingkungan, alam sekitar, dan kehidupan yang akan datang. Itu Pak, sedikit aja colekannya ini, maaf. Alhamdulillah, mantep Kang Mas, monggo. Sama-sama Kang Mas, monggo ditanggapi Kang Wong Tampo atau Kang Banyu, monggo. Diramaikan grup ini. Tidak boleh semuanya puasa betul-betul bersih karena jiwa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Kang Nur. Alhamdulillah. Bisa kedengaran suara saya pakai sama yang lain? Ya, sudah kedengaran menggelegar. Silakan, apa yang mau ditanggapi, ditambah-tambahkan Kang Mas, silakan. Aduh, agak putus-putus ini. Tidak, sudah bagus. Oh, alhamdulillah. Yang mana ini? Ya, tadi alhamdulillah pemaparan sahabat tadi itu cukup panjang sekali. Ya, terima kasih banyak. Tadi siapa namanya lagi? Pakai? Siapa? Kang Haris atau Kang Banyu? Kang Wong? Kang Haris. Iya. Ada tambahan ilmu lagi dari sahabat Kang Haris ini. Iya. Tapi namun kalau di pribadi saya selama ini itu benar juga sih, tapi itu cuma semuanya sesebutan aja. Kalau kita sudah menyadari hakikat ini sebenarnya sangat simpel apa yang disampaikan Pak Kiai ini sama semua sahabat-sahabat yang lain. Karena semua yang diceritakan tadi itu kita sudah dilewati semua. Kita sudah tidak ada pengakuan di situ semua. Jadi makanya kalau masih ada pengakuan ilmu, merasa kita punya ilmu yang bisa diamalkan, ya nggak sampai-sampai lah. Karena merasa diri kita ini yang wujud, padahal sudah diikrarkan di dalam hati, sudah kembali kepada Allah bahwa hidup ini adalah Allah. Siapa lagi bisa melakukan kita semua? Alhamdulillahirabbil alamin. Lumrahlah kalau saya lagi masih proses, iya lumrah. Ya, gini ya, Kang Nur. Sebenarnya kalau penerimaan itu sudah nggak ada mencari Pak Kiai, Pak Dasir, sahabat-sahabat. Karena sahabatmu ini, sahabat Faruding dari Pangkep sudah tidak punya apa-apa lagi Pak Kiai dan sahabat-sahabat yang lain. Ya, silakan Kang Wong. Tidak tahu apa-apa lagi. Oke, silakan yang lain. Ya, Kang Wong silakan. Terima kasih Kang Nur. Kepada titik sebuah kesadaran itu sendiri, itu yang timbul adalah sebuah penerimaan apapun itu. Karena wujudnya hidup ini sudah wujudnya dari Sang Maha itu sendiri. Nah, dengan adanya suatu pengetahuan yang ada itu merupakan tuntunan tahapan pembelajaran dalam kehidupan, itu sah-sah aja. Nah, kadang kan di sini ada pergesekan.
pergesekan. Mereka pergesekan antara ilmu dan kaweruh inilah yang menjadi sebuah pergesekan memanas itu kadang di situ. Kalau sudah seseorang mencapai titik kesadaran ini, menerima aja apapun itu dari agama manapun itu. Semua sama, wong kita sama-sama memiliki hidup itu kok. Monggo, monggo bebas, nggak ada sebuah pembenaran di sini. Kita malah bisa apa ya, menyinkronkan itu kan. Oke. Kang Mas, saya tambah Ya, sedikit. nyambungkan. Itulah yang dimaksud puasa di bulan Ramadan dan ketemu dengan Idul Fitri, hari kemenangan. Gitu kan Kang Mas? Nggih, leres. Alhamdulillah. Subhanallah. Kalau sudah menang sudah tidak bisa digores lagi, sudah enjoy saja. Monggo Kang Mas, monggo. Iya Mas Wong tadi bener ya. Tadi kalau judulnya kan sama, saya lagi malah lupa judulnya tadi Pak. Judulnya kan wali ya, wali Allah. Ya, wali Allah itu tergantung makom kita sedang berdiri di mana Pak. Misalkan kita menguasakan diri kita sendiri, ya diri kita sendiri ini wali Allah untuk diri kita sendiri. Ketika kita masih dalam lingkup pengenalan diri kita sendiri, ya monggo niku perjalanan pemahamannya masing-masing. Mau make cara kan kadang kalau di agama, kebetulan saya juga mengikuti mbah-mbah saya, bapak saya beragama Islam. Ya sangkut pautnya ilmu jasmani dan rohani itu awalnya memang dari syariat dulu Pak. Syariat dulu itu memang dipahami benar, syariat ini untuk sholat itu fungsinya harus pemahaman dengan syariat itu juga waktu mengutamakan, harus ada yang diutamakan. Misalkan sholat ini utamanya untuk mengingat Allah, terus akhirnya efeknya bisa menghindarkan perbuatan keji dan mungkar. Dan lebih ke dalamnya lebih dipahami lagi, karena memang di dalam sholat itu yang paling bagus ya harus khusyuk. Nah, khusyuk itu dan di wilayah batin dan wilayahnya makom selanjutnya setelah syariat badan kita, ya secara fisik badan kita sudah kita serahkan pada Gusti Allah yang Maha Agung, yang menguasai semuanya. Jadi kalau badan fisik kita sudah berhasil kita tundukkan, setelah itu ya badan batin kita tundukkan juga. Nah, selebihnya ya monggo levelnya masing-masing sampai di mana gitu. Maaf cuma berbagi aja nih. Enggak minta berbagi mawon. Monggo. Nikulah yang dimaksud lakum dinukum waliyadin, ya kan? Monggo Kang Nur, Kang Wisir, Kang Wong, Kang Banyu, monggo. Monggo Kang Banyu. Ayolah dibocang-bocang kula niki ben adem kula niki. Napa tambah panas, Mbah Yai? Ben tambahan adem. Adem terus. Sandiwarai kan ngoten, sandiwarai. Nggih. Tadi kalau Mas Haris panjang lebar tentang pengalaman batin gitu. Lah monggo Mas-mase pengalaman batin pun sampai endi ngoten dibagi-bagi pengalamanipun monggo. Nggih. Monggo Kang Banyu kakangku, monggo diwedhar pengalamanipun. Kang Aryo. Monggo. Kang Nur, Kang Yusuf. Silakan pakai. Galeng silakan. Santai-santai saya ini. Mantau-mantau aja. Saya dulu ya, nganukan pengalaman saya ya. Mau meningkatkan kualitas monggo, diri menjadi dewa ya. Nggih, pakai.
Oke. Pasti pengalaman saya meliputi pengalaman Anda sekalian semuanya. Itu pengalaman saya. Monggo gantian yang lain. Wah, cek deli-delian ya. Ya biasanya kalau namanya di ranah batin ya, itu ya yang bicara bahasa batin, Pak. Tidak usah diutarakan dengan omongan dan dengan sinyal frekuensi yang kita keluarkan itu biasanya yang menangkap juga ada aura batinnya yang bisa menangkap soal itu. Nah itu kan kepekaannya itu kan bisa sebagai kita membaca, kita mengukur sampai di mana olah batinnya sehingga mampu menjamah yang ranah-ranah yang belum apa ya, secara kata-kata belum bisa diutarakan. Begitu Mbah Yai. Oke, monggo. Oke. Kang Wong, monggo Kang Wong. Ya, kalau ke ranah batin itu ya, sebenarnya itu identik dengan sebuah pengendalian daripada pikiran kita. Sebenarnya itu ke situ. Karena di situ kan ada kata-kata tadi oleh saudara kita itu mati sanjroning urip. Ya sebenarnya kita itu harus bisa mematikan hal yang bagaimana di ranah pikiran itu, dan kita menimbulkan rasa penerimaan itu sendiri. Sudah di situ nggak ada mencari pembenaran tentang baik buruk, karena semua ini kita adalah kitab-kitab yang diperjalankan itu, kitab-kitab kejadian yang Anda alami dengan sendirinya mencapai sebuah titik kesadaran itu. Nah, adanya agama-agama yang ada itu merupakan sebagai tuntunan dalam kehidupan sebenarnya ke situ, agar manusia menjadi terarah. Nah, kadang orang-orang inilah yang ada yang bergesekan di situ, ada yang berasumsi bahwa agama ini ditafsiri dengan akal pikir dengan ini. Loh. Di mana kesadaran kita? Kita hidup dan kehidupan itu harus dibedakan, mana yang hidup, mana kehidupan, yang seperti itu. Kadang ini tabrakan. Kalau katanya Cak Ndun kan agama yo pikiranmu, ya kan? Nangis. Betul Kang Mas. Monggo nun, saudara yang lain monggo. Monggo yang lain Kang Mas. Hati ke hati itu bagus. Ya, alhamdulillah. Dan ada yang Kalau pengalaman saya pakai apa ya, kalau diibaratkan saya ini semua makhluk lah termasuk alam semesta ini hanya cerita saja, hanya sebuah cerita, kesebutan apapun dan kenyataan apapun itu semuanya adalah cerita tanpa terkecuali. Ya itu aja sahabat-sahabatku. Alhamdulillahirabbil alamin. Kalau saya Silakan. hanya mendengarkan saudara-saudaraku. Ayo silakan dilanjut. Karena para sahabat-sahabatku ini sudah menemukan kebenaran, maka tak cari kebenaran lagi. Iya, boten Kang Mas. Alhamdulillah. Yang ada ya akhirnya semuanya sudah aku yakin sudah hak semuanya. Iya, akhirnya jatuhnya kepada apa? Ya kita menjalin sebuah hubungan yang harmonis, bisa mendamaikan semuanya tanpa ada gesekan-gesekan lagi. Wong kita sama kok, memiliki hidup kok. Terus mau apa lagi? Ini kia dimaksud di dalam puasa tidak boleh berhubungan suami istri.
Ya ini maknanya di dalam puasa tidak boleh berhubungan dengan dirimu sendiri, akan tetapi berhubunganlah, larilah, pulanglah kepada lillahi ta'ala. Nggih kan Kang Mas? Nggih, leres. Oke, siap. Jadi untuk ini menyambut bulan puasa kan sebenarnya kita juga harus persiapan. Persiapannya ya menata jasmani dan rohani. Terutama menata nafsu tadi, Pak. Karena yang tadi dijabarkan Bang Haris tadi, emang nafsu di kita itu ada 4 bagian tadi. Ketika kita nggak harus menata nafsu, ya nafsu syahwat kita kepada lawan jenis harus dikendalikan, nafsu makan dikendalikan, nafsu keinginan yang terutama ini yang berat ini, nafsu yang mengendalikan tentang saya ini, misalkan saya ini salah paling benar, saya ini paling menguasai, saya ini paling utama. Itu nafsu itu yang kadang terempet sedikit tapi efeknya fatal. Yang keempat itu nafsu yang Sofia yang dipuji ya kalau nggak salah. Tadi suka dipuji-puji, suka di itu. Kalau nggak salah, aku lupa satu lagi nih, masih di angan-angan ini. Monggo diteruskan Mbak Yai. Alhamdulillahirabbil alamin. Kang Banyu, Kang Wong, monggo disambut. Ini pula hanya membahas tentang tadi, Kang Hos, ya apa dia? Wali Abdul siapa tadi? Wali ya. Wali. Abdul Halim, nama kula niku Abdul Halim. Iya, Abdul Halim, wali Allah. Saya juga nggak menyalahkan karena pada titik itu ya, kita memang semuanya wali-wali itulah. Ya, wali-wali itulah. Karena apa? Kita menyaksikan adanya hidup itu, kedualitasan itu. Makanya kan di situ perlu pemahaman yang benar-benar. Maksudnya kemana? Makanya kalau kita sudah memahami, kita nggak akan terjadi gesekan lagi. Karena penyampaian itu ya dari kita yang hidup gitu loh, yang berkejadian, yang mengalami seperti itu, yang nyampe titik kesadaran itu sendiri. Agar semua para wali bersatu kembali kepada Tuhan. Ya kan Kang Mas? Betul. Kalau sudah nyambung sedikit, kalau sudah dudukkan oleh Allah di para wali semua di room ini, ayo monggo kita jagongan sambil ngopi, Kang. Karena sudah para wali semua, jadi beda jagongannya para wali kalau jagongannya para bukan wali. Nah, semua yang ada di dunia ini, ya kalau saya ini orang patek wali lah. Wah, berarti kalau orang patek wali berarti Kang Banyu ini ciptaan siapa sesungguhnya? Ciptaan siapa Kang Mas? Patek wali lah. Iya, jadi memang ada dawuh yang kenal wali adalah wali itu sendiri. Ora bisa menungso kenal waline kejaba waline dhewe. Maknanya bila tak ada uripe Allah, ya kita tak akan mengenal diriku Abdul Halim. Bila tak ada uripe Allah, ya saya tidak mengenal kalau saya manusia. Kalau tidak ada Allah, uripe Allah, ya kayak saya tidak kenal bahwa diriku makhluk. Jadi semua perkenalan itu lewat uripe Allah. Dengan hidup itulah kita mengenal segalanya. Jadi tapi semua apa yang kita kenal kembalikan kepada yang satu. Dari yang satu memandang yang banyak, dari yang banyak kembali memandang yang satu. Begitu kan Kang Mas? Monggo dilanjut. Iya, nyambung mas. Tadi saya ada sedikit
masukan-masukan dari Alhamdulillah. kawan-kawan saya, mau di sini mau yang di sana juga. Ketika kita menganggap diri kita wali, kita atau syarat dunia kita wali, itu ada di rukun Islam kita. Syarat yang untuk naik haji. Ya. Sebenarnya naik haji itu para wali yang bisa ke sana itu udah masuk wali. Betul. Mereka yang ke sana itu naik haji. Dan naik Para haji itu utusan artinya Allah. hakikatnya paham kalau naik haji itu tujuannya harusnya kita sudah wali, kita bareng-bareng berkumpul di Makkah untuk Baitullah. membicarakan kehidupan dunia ini, untuk memecahkan masalah-masalah yang ada di dunia ini. Kita berkumpul di sana itu dari berbagai penjuru dunia itu, apa masalahmu, apa kekuranganmu, apa yang bisa dibagi di negaramu itu, mari dikumpulkan untuk dibicarakan di Baitullah dan dipecahkan masalahnya masing-masing. Dihancurkan di Karena dalamnya. masalah dunia ini udah sangat pelik, makanya diundang ke Baitullah itu untuk memecahkan masalah, bukan menambah masalah begitu. Menurut saya ini yang pikir ilmu, Pak. Monggo. Lanjut. Alhamdulillah. Intinya- Semua manusia. Nah, inti nih. Apot bang jadi wali. Susah apa enggak ya jadi wali? Kalau sudah jadi wali ya. Maksudnya wali di sini ya sudah manusianya, namanya juga sudah hilang. Kalau sudah hilang ya artinya manusianya itu sudah tidak memikirkan apapun karena sudah diserahkan, dipercayakan sama Allah. Makanya kalau sesuatu yang sudah dipercayakan tidak usah diutak-atik lagi. Nerimo Bandung, selesai ngopi barang, guyub rukun. Tapi kalau berkaitan sama haji, mudah-mudahan secara syariatnya kita diperjalankan. Tapi sebenarnya secara hakikatnya juga kita selalu dihajikan oleh Allah. Amin. Selalu kita ditahallul sama Allah, karena tahallul itulah, proses tahallul itulah yang belum tahallul itulah yang sering memotong, membunuh jiwa kita ini, mengkerangkeng jiwa kita ini. Tahallul maknanya memotong rambut, artinya memotong mahkota, meletakkan mahkota kehormatan, pengen diakui, pengen disanjung, pengen dikatakan benar, pengen dikatakan berilmu, pengen itu. Makanya Allah mengajarkan berbentuk sanepan. Di rangkaian ibadah haji itu adalah tahallul. Kita potong rambut, digundul. Maknanya meletakkan mahkota kehormatan, kesombongan. Nah, sehingga ya lempeng-lempeng saja, Kang. Ketika ada orang di room ini naik dalam bentuk syariat, dia mencerca, mencaci, ya lempeng-lempeng saja, bahwa itulah sebenarnya Allah menunjukkan bahwa kita sudah ditahallul. Tapi ketika ada orang yang mencaci maki kita panas, berarti masih sedikit masih tahallulnya gitu loh. Belum total digundul. Tapi kalau sudah digundul dia tidak akan panas. Walaupun mereka karena yang dipandang itu adalah Allah sendiri. Karena suka-suka Allah, mau dia sudut pandang syariat maupun sudut pandang hakikat, suka-suka. Ketika kita sudah serahkan, ya sudah, kita nerimo ing pandum, suka-suka dia. Mau diperankan seperti apa hamba-hambanya ini, mau diperankan seperti apa kita sendiri, ya suka-suka dia. Ada yang diperankan Sengkuni, ada yang diperankan Buntodewo, Sadewo, ada yang diperankan Krishna, suka-suka dia. Tapi kita dalam memandang itu jangan memandang Krishna, jangan memandang Buntodewo, Sengkuni, tapi pandanglah Sang Dalang. Sang Dalang harus canggih. Dia tidak bisa menukar Sengkuni sama Buntodewo. Dia tidak bisa menukar suaranya. Harus canggih. Ketika Dalang sudah tidak canggih, sama semua itu
Artinya berbicara syariat semua atau berbicara hakikat semua, ya bubar Kang pagelarannya. Berarti sudah tidak dalang lagi gitu. Jadi suka-suka dia. Kita ini nonton wayang pergelaran termasuk di diri kita ini, ya enjoy saja. Mungguh dawe Kang Urip ini enjoy saja. Tidak Alhamdulillahirabbil alamin. Tapi untuk mencapai di sana itu kan memang harus proses, Kang. Proses gitu dah. Mencapai di sana itu memang harus proses. Di proses inilah berbenturan. Tapi ketika kita kembali kepada Rasulullah, man arofa nafsahu faqad arofa rabbahu, kemudian awaluddin ma'rifatullah, awal agama itu ma'rifatullah, bukan berangkat dari syariat, berangkatnya dari hakikat ma'rifatullah baru, sehingga arafu robbi bi robbi, sehingga secara otomatis teorinya langsung dibunuh kemakhlukannya itu. Nah, Alhamdulillah, jalan syariatnya itu tidak gondok-gondokan. Tapi walaupun ada gondok-gondokan, kembalikan lagi itu pagelaran Sang Maha Agung, Sang Dalang yang Maha Dalang. Kita kembalikan lagi. Boleh ditambahkan? Saya tambahkan dikit. Monggo. Perlu harus ditambahkan. Kebanyakan manusia pun termasuk diri saya sendiri, untuk jadi walinya Allah itu sangat amat sulit. Padahal hal yang tergampang di dunia ini, yang paling gampang adalah jadi walinya Allah. Paling gampang itu sesungguhnya paling gampang. Apa gampangnya? Jadi makhluk. Apa makhluk? Ora bisa nyiptakno apa-apa, lungguh duduk ciptaanku, ngomong duduk ciptaanku, ndeleng atau melihat bukan ciptaanku, merasa bukan rasaku, mendengar, sholat, puasa bukan aku, semuanya itu. Ya itulah walinya Allah. Gampang kan? Bila manusia masih memandang kemakhlukannya yang bisa wali, sulit. Kalau manusianya yang masih berlaku jadi Tuhan, ya sulit. Tapi endingnya, gampangnya untuk jadi walinya Allah, jadi walinya uripe Allah, yo jo ngaku-ngaku urip, yo iku sak temene urip, yo iku Allah. Araftu Rabbi bi Rabbi, kata Kang Bajo tadi. Hanya wali yang mengenal wali, hanya Allah yang mengenal Allah, hanya Allah yang mengenal makhluknya. Makhluknya bisa mengenal apa? Kepada makhluknya sendiri gak bisa mengenali kok, apalagi kepada Allah. Menengok wae, enjoy wae, yaitulah ma'rifatullah atau walinya Allah. Selalu nerimo ing pandum, selalu rela ridho dengan keputusan Allah. Yaitulah Islam itu selamatnya hati dari manusianya. Bogo Kang Mas dilanjut. Nggih. Leres. Yang leres sangat kemukul. Karena kan gini ya, setinggi apapun suatu pemahaman tentang entah itu agama apapun, tetap nanti jatuhnya kepada makhluk itu sendiri, ya kan? Karena kembalinya akan ke situ juga. Ya, kita harus bermentalasi deh, berkesinambungan dengan sesama yang hidup itu tadi, sesama yang hidup itu. Makanya kan di situ sudah nggak ada sekat kalau kita memandangnya ke situ bahwa itu juga Sang Maha Hidup, itu juga ini, sudah itu juga selesai, itu nggak akan ada tergesekan lagi. Nah, ke situ untuk implementasinya. Lanjut. Makanya kan kadang itu saya melihat di room itu kan masih ada pergesekan ini tuh ya. Saya sih diam aja, ya monggo aja, itu sah saja. Wong itu kita semua masih tahap perjalanan. Tetapi kita kalau sudah pada titiknya, ya udah terdiam di situ. Terdiam.
akhirnya jadi banyu langit. Langgi. Langgi Sing leres ngaur niku. iki iwak-iwak ning jero banyu. Jadi mulai iwak opo wae, apapun jenisnya, berapapun banyaknya, kalau ndak ada kang banyu langit, ya ora bisa gerak. Ora iso syariat. Langgi. Sing iso syariat mung kang banyu langit, nggih boten kang banyu. Iya. Lah tasik teng Lanjut, Mas. dhuwur Kang, aran banyu langit. Tapi yang ngomong ini sudah turun, masuk ke selokan jadi peceran Kang, banyu peceran iki Kang. Wah, Wis teng banyu Dik, peceran, dus iso cocok angkatan koper. pun. Mboten kangge napa-napa, mboten kadah manfaat napa-napa. Nah, alhamdulillahirabbil alamin. Jadi memang para nabi-nabi yang sudah diturunkan ke dunia itu Nabi Isa dan Nabi Muhammad pernah berfirman, "Wahai sahabatku, jangan kau dewa-dewakan aku. Jangan kau mulia-muliakan aku. Aku hanya manusia biasa seperti kamu. Tapi dewakanlah, muliakan Tuhanku dan Tuhanmu." Maknanya dewakan, muliakan hidup yang menghidupi aku dan hidup yang menghidupi kamu. Karena hidup inilah Tuhannya alam semesta. Akhirnya imannya para nabi dan para rasul, contohnya Nabi Muhammad. Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Ini kalau dijabarkan, diluaskan. Wahai Muhammad, bukan kamu yang naik onta, bukan kamu yang duduk, bukan kamu yang hidup, bukan kamu yang berjalan, semuanya aku. Siapa? Banyu langit, maul hayat. Monggo dilanjut. Terus. Nggih. Gampang kan Leres, tadi wali ini Allah. Gampang. Baginya Allah. Gampang, rasulit. Sulit katanya yang mempersulit itu nafsu keegoan nih kalau kesuara. Iya, setan ora gelem kalah mbek pangerane. Setan ora gelem sujud. Kan setan selama ini kan ndak mau dikatakan ndak ada. Setan ndak mau dikatakan gaib. Allah isin gaib. Si aku jadi Tuhan. Nah, setannya. Nggih. Tapi kalau manusianya sudah rela ridho menjadi hakikat diri sejati kemakhlukannya, man arafa nafsahu, barang siapa tahu bahwa dirinya, barang siapa menyadari bahwa dirinya hanyalah makhluk itu tak bisa cipta apa-apa, apalagi hidup dan badan. Bila kita sudah mengenal kemakhlukan kita, maka faqad arafa rabbahu, ya kuwi lho pangeran itu. Monggo dilanjutkan, Mas. Oke. Ya wis pakot arofa-roba ya pun selesai. Salam Bang Zen. Bang Zen mau naik monggo. Waalaikumsalam Kang Mas. Monggo Bang Zen naik. Bang Zen, monggo. Jadi kalau sudah puasa, iblis, jin, setan, dajjal, ya'jud wa ma'jud wis ora iso ganggu maneh. Apa kok ora iso ganggu? Menungsone ndak ono apa iso ganggu menungso sing wis mati. Dali wae kita sembunyi di balik Allah, maka waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iblis, setan, jin dan dajjal tak akan bisa melihat kita bila hanya Allah yang ada. Monggo Bang Zen, monggo dilanjut. Waalaikumsalam Bang Zen, monggo di Medar. Monggo Bang Zen. Kami nunggu-nunggu sejak tadi nih tausiahnya, silakan. Kula nderek mirengaken riyen. Memang sesungguhnya kita semua ini pun derek mirengake. Kenapa? Karena menungso orang duwe mireng. Monggo Kang Wong, Kang Yusir, monggo.
Apa jin bisa lihat manusia? Ya bisa. Oh ya, ada pertanyaan apa jin bisa lihat manusia, host? Pasti bisa melihat manusianya jin itu. Maka dari itu di dunia ini jin berkuasa atas manusianya, karena manusianya tak bisa melihat jinnya. Siapakah jin itu? Inna syaitana lakum aduwwum mubin. Siapa yang nyata di dalam hatimu? Sesungguhnya iblis dan setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Bila kita masih mentuhan-tuhankan, mengada-adakan setan atau hawa nafsu kita sendiri, ya kita pantas dikuasai oleh jin itu. Kenapa? Karena anar, panas. Itulah musuh yang harus kita perangi. Kita harus berontak, hijrah kepada Allah seperti hijrahnya Kanjeng Nabi Muhammad kepada Allah. Iqra kitabak, bacalah kitabmu, bacalah sejarah dirimu, bacalah riwayatmu. Dari mana riwayatmu itu ada? Bila tanpa uripe Allah, maka tak akan ada riwayatmu. Maka yang ada hanyalah riwayat Allah, ayat-ayat Allah. Monggo dilanjutkan, Mas. Betul. Jadi jin yang panas di dalam hati itu semua nama-nama setan, jin, malaikat, Ya'jud wa Ma'jud, iblis, dajjal, dan semuanya yang diceritakan di dalam Al-Quran itu ya sudah ada di dalam kitab yang besar ini, yakni Al-Insanu Syirri wa Nasyarruhu. Jadi kitab yang maha besar itu ya kitab yang ada di dalam diri manusia kita. Kenapa? Kalau tidak ada manusia ya tidak ada alam yang luas ini. Ternyata alam yang luas ini semuanya tidak ada. Hanya imajinasi manusianya saja. Bila masih ada jin, setan, iblisnya, manusianya masih ada, seolah-olah ada ini. Allah tidak ada bagi mereka, bagi kita. Tapi bila hanya Allah yang ada, ternyata semua alam ini tidak ada, yang ada hanya Allah. Bila Allah yang wujud, maka terwujudlah segala alam semesta ini. Monggo dilanjut, Kang Mas. Niki ngeten Kang Mas. Apakah manusia itu bisa melihat jin? Nah, sekarang itu gini, Kang Bolang. Monggo ditambahkan, Kang Mas. Karena jin itu identik dengan sifat itu ya. Jadi itu berada dalam diri manusia itu sendiri. Apa yang Anda akan wujudkan di situ? Ya kan? Nah, kita bisa melihatnya dari apa? Sendi perbuatan manusia itu sendiri. Dari manusia itu sendiri. Baik pun setan itu ya juga dari manusia itu sendiri itu nimbulannya. Bersemayam dalam diri Anda sendiri. Kenapa mau masih dicari-cari, dikorek-korek? Monggo. Okay. Jadi yang dimaksud jin itu sifat panas anar. Jadi pemahaman manusia anar atau neraka jahanam itu besok yang masih gaib. Kalau gaib ya tidak ada, namanya saja gaib. Yang tahu neraka dan yang tahu surga hanyalah Allah, yang bukan seperti apa yang dibayang-bayangkan manusia selama ini. Nggih boten Kang Mas. Nggih. Alhamdulillahirabbil alamin. Kang Hos, Kang Bayu, Kang User, nuwun kula tak rumengser rumiyin pun sami-sami nggih sami-sami kita semua pun sehat nggih. Amin. Assalamualaikum. Rahayu sagung tumadi ugi. Alhamdulillah Kang Mas Banyu sama Kang User juga dan semuanya. Saya pun juga mohon undur diri. Kita berdoa dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Akhir kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.